Bangsa Indonesia mengalami suatu periode panjang jatuh bangun di bidang ekonomi. Di masa Orde Lama, kondisi perekonomian sangat memprihatinkan dengan angka inflasi sangat tinggi. Selain itu, blokade ekonomi oleh Belanda menutup perdagangan luar negeri RI, kas negara relatif kosong. Pada masa Orde Baru, pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi berlandaskan pada trilogi pembangunan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Setelah masa reformasi bergulir pada tahun 1998, Indonesia memasuki era demokrasi yang lebih baik, terutama pada masa pemerintahan SBY. Pembangunan nasional diletakkan pada 4 pilar strategi, yaitu pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment. Strategi tersebut menghasilkan berbagai capaian positif, diantaranya produk domestik bruto dari tahun 2004 sampai 2014 mencapai 10,63 triliun. Sistem ekonomi atau sistem perekonomian merupakan suatu sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan suatu layanan maupun barang kepada suatu individu ataupun organisasi di negara tersebut. Sistem ekonomi yang ada di dunia, yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional, yaitu sistem ekonomi yang berdasarkan adat istiadat. Yang kedua, sistem ekonomi liberal, di mana sistem ekonomi ini memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, sistem ekonomi terpusat, di mana sistem ekonomi ini diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Yang keempat, sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi campuran antara sistem ekonomi terpusat dan sistem ekonomi liberal. Yang kelima, sistem ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sistem perekonomian Indonesia saat ini itu menganut sistem perekonomian Pancasila, di mana sistem perekonomian ini berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Dan dalam sistem perekonomian Pancasila ini terdapat pembagian tugas antara pihak pemerintah dan juga pihak swasta, di mana pemerintah akan memegang dan mengelola barang-barang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, dan sisanya akan dikelola oleh swasta atas arahan dan di bawah pengawasan dari pemerintah sendiri. Lalu tujuan dari adanya sistem perekonomian Pancasila ini, atau biasa yang kita sebut dengan sistem ekonomi masyarakat, di mana sistem ekonomi ini mengedepankan terhadap keadilan dan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Dan sistem perekonomian ini telah dianut oleh Indonesia sejak tahun 1998 hingga sekarang. Pemerintah memiliki dua peran dalam perekonomian di Indonesia. Yang pertama sebagai pelaku ekonomi dan yang kedua sebagai pengatur kebijakan. Sebagai pelaku ekonomi, pemerintah berperan dalam 3 kegiatan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam kegiatan produksi, pemerintah berperan memegang dan mengelola sektor-sektor yang berkaitan dengan hidup masyarakat. Oleh karena itu, dibentuklah BUMN. Kegiatan kedua adalah distribusi. Pemerintah menjalankan distribusi untuk mempermudah proses pembagian dan penyaluran dari BUMN kepada masyarakat. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan konsumsi. Karena tidak semua barang dan jasa bisa dipenuhi oleh pemerintah, maka pemerintah juga menggunakan barang dari pihak swasta. Lalu, peran kedua yaitu sebagai pengatur kebijakan. Pemerintah menjadi perencana, pembimbing, pengawas, serta pengarah jalannya perekonomian di suatu negara. Dengan begitu, tujuan dari perekonomian nasional akan lebih terarah dan terorganisir dengan baik. Hal ini diwujudkan dengan adanya peraturan dan undang-undang terkait pelaksanaan perekonomian di Indonesia. Seperti yang kita tahu, ekonomi Indonesia saat ini sedang mengalami penurunan yang sangat drastis karena efek dari pandemi COVID-19.
Nah, penurunan tersebut ditandai atau bisa dilihat di perdagangan saham Indonesia atau Bursa Efek Indonesia. Dikarenakan banyak investor saham yang kabur atau panic selling dengan menjual atau melepas portofolio mereka dan mengganti ke instrumen investasi yang resikonya lebih kecil. Nah, dengan para investor yang kabur atau menjual saham mereka, itu menyebabkan harga-harga saham menjadi turun. Nah, kasus ini juga berlaku di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja, sehingga indeks harga saham pasar modal dunia juga mengalami penurunan. Nah, penurunan bursa saham tersebut ditandai dengan penurunan IHSG atau indeks saham gabungan, indeks harga saham gabungan yang mengalami penurunan seiring dengan berjalannya pandemi COVID-19. Jadi bisa dibilang para investor itu terpengaruh dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, dengan penurunan tersebut sepanjang tahun 2020 ini, IHSG mengalami penurunan sebesar 18,3%. Di Maret kemarin di level 3.937 atau minus 37,5% dibanding dengan penutupan perdagangan di akhir tahun 2019 kemarin. Tetapi untungnya di Agustus 2020 kemarin IHSG mengalami kenaikan sebesar 5.143 atau naik 30,6% sejak penurunan Maret lalu. Itu dikarenakan pemerintah melakukan stimulus, yaitu pengalihan sumber daya BUMN dengan buyback namanya, yaitu membeli saham-saham di pasar modal Indonesia sehingga harga-harga saham menjadi naik. Itu bisa mengakibatkan para investor kembali percaya dan membeli saham-saham di Indonesia kembali. Sekian.